السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepadanya. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Dia berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, maka niscaya aku akan mengabulkan doa dan permintaan tersebut." Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kalau seorang hamba tidak berdoa kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang-orang yang sombong, menyombongkan diri dari beribadah, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Maka doa adalah merupakan ibadah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa huwal ibadah. Doa adalah merupakan ibadah. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita telah melakukan satu ibadah yang akan mendapatkan pahala. Kemudian keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkan doa dan permintaan kita. Begitu banyak doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Salah satu di antara doa tersebut yang patut untuk kita perbanyak, sebagaimana Rasulullah SAW memperbanyak doa tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya saya mendengarkan Rasulullah sangat sering membaca doa ini. Doa beristiadah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 8 hal. Maka kata Anas radhiyallahu taala Rasulullah mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal bukhli wal jubn wa min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Doa ini sangat sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa galau, bingung, dan juga dari perasaan sedih. Wa minal ajzi wal kasal, dan dari ketidakmampuan, kelemahan, dan juga kemalasan.
wa minal bukhli wal jubn, dan dari sifat kikir dan juga takut dan pengecut, wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan juga aku berlindung kepadamu dari terlilit utang dan juga penindasan orang-orang. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini menunjukkan bahwasanya kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk keburukan dan kejahatan. Sehingga dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita dari keburukan-keburukan dan kejahatan tersebut. Doa yang pertama yang diajarkan oleh Rasul dalam doa ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Berlindung kepada Allah dari perasaan galau, perasaan bingung dan juga sedih. Ini disebabkan karena terkadang ada perkara-perkara yang buruk, yang mudarat yang menimpa kita. Kalau dia adalah merupakan keburukan-keburukan yang akan datang di masa depan yang kita tidak ketahui apa yang akan terjadi, maka kita meminta perlindungan dari al-ham, dari perasaan bingung, galau, khawatir. Dan hal ini sangat mengganggu kehidupan kita. Ketika ada hal-hal yang membingungkan kita, yang membuat kita galau, kita khawatir apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Apakah baik ataukah buruk? Hal yang sangat mengganggu pikiran kita. Sehingga banyak hal yang tidak bisa kita lakukan akibat daripada rasa galau dan khawatir tersebut. Salat pun juga tidak khusyuk, melakukan perbuatan juga tidak fokus, dan senantiasa merasa lemah. Maka kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi ini. Dan terkadang hal yang buruk tersebut atau musibah itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Apakah karena kebaikan yang tidak kita dapatkan, atau keburukan yang telah menimpa kita yang membuat kita bersedih. Maka kita meminta kepada Allah agar supaya kesedihan ini dihilangkan. Tidak lagi memikirkan hal-hal yang telah lalu, yang telah lampau, yang justru mungkin saja menyebabkan kebahagiaan kita terganggu. Maka sesuatu yang telah lalu tidak perlu kita sedihkan. Sesuatu yang telah Allah takdirkan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua itu adalah menjadi pelebur dosa kita. Nah, kedua hal ini adalah sesuatu yang datang dari kita. Kemudian dua yang berikutnya adalah wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta perlindungan padamu ya Allah dari lemah dan ketidakmampuan, dan juga dari malas. Kita agar supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka kita perlu melakukan usaha. Dan usaha-usaha tersebut seringkali gagal akibat daripada dua hal ini. Kebaikan-kebaikan yang harusnya kita dapatkan seringkali gagal akibat daripada dua perkara ini. Yang pertama adalah al-ajaz, karena ketidakmampuan, karena kelemahan kita, kelemahan fisik kita mungkin untuk melakukannya, sehingga kita tidak dapat melakukan kebaikan itu. Dan juga terkadang kita mampu dari segi fisik, dari segi finansial kita mampu, tetapi keinginan dalam hati kita, dalam diri kita tidak ada, disebabkan karena malas, sehingga kita tidak dapat melakukan kebaikan itu akibat kemalasan kita. Maka kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa kuat, diberikan kekuatan fisik, kekuatan jasmani untuk bisa melakukan, kekuatan finansial, kekuatan harta untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, dan meminta perlindungan juga darinya dari sifat malas yang mungkin kekuatan itu ada tetapi karena malas maka tidak kita lakukan kebaikan-kebaikan tersebut.
Kemudian dua yang berikutnya adalah wa minal bukhli wal jubn. Kalau tadi berkaitan dengan pribadi kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, maka yang ini adalah berkaitan dengan orang lain, untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil, di mana hal ini menghalangi kita untuk menyampaikan dan mengirimkan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Baik bakhil dalam masalah harta, dalam masalah perbuatan, dalam masalah jasa, pikiran. Maka kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak bersikap bakhil. Dan juga al-jubun, sikap pengecut. Terkadang kita ingin terhindar daripada keburukan-keburukan, tetapi karena tidak ada keberanian dari diri kita sehingga kita mundur. Yang seharusnya kita melakukan dan berusaha, namun karena sifat al-jubun ini atau sifat pengecut ini, lalu kita tidak melakukannya. Kemudian dua yang terakhir yang Rasulullah SAW ajarkan adalah wa'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku memohon kepadamu perlindungan kepadamu ya Allah dari terlilit utang dan juga penindasan orang-orang. Terkadang penindasan ini terjadi karena sesuatu yang dibolehkan atau sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Yaitu ketika kita dililit utang, maka kita berkewajiban untuk membayar utang tersebut. Dan ketika orang-orang menagih kita, maka itu adalah hak, itu adalah benar, dan kita berkewajiban untuk menunaikannya. Dan terkadang disebabkan karena kebatilan atau tidak ada alasan yang benar, yaitu penindasan. Oleh karena itu kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari dua hal tersebut, baik dengan disebabkan karena hal yang benar atau disebabkan karena sesuatu yang batil. Kita minta agar supaya dihindarkan dari terlilit utang dan juga penindasan orang-orang yang ingin merampas dan mengambil harta kita. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian sahabat, salah seorang sahabat Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika aku membaca doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagaku dan melindungiku dari keburukan-keburukan, termasuk terbebas daripada utang. Oleh karena itu, mari kita mencontoh Rasulullah SAW dalam hal ini, memperbanyak doa tersebut sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal bukhli wal jubun wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah janjikan, maka Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan tersebut. Namun terkadang kita meminta sesuatu tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, atau belum kita lihat dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan-permintaan kita tersebut. Maka kita harus yakin bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita itulah yang terbaik. Dan terkadang kita menyangka bahwasanya apa yang kita minta itu adalah baik untuk dunia kita atau akhirat kita. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya hal tersebut mungkin akan menjadi malapetaka baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti prasangka baik kepadanya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menunda mengabulkan sesuatu, itu adalah merupakan kebaikan bagi kita, baik untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Dan marilah di hari Jumat yang mulia kita memperbanyak
Allah SWT berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma irda 'an as-sahabati al-kiram wa an sa'iri al-muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aliyya yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام